Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Rohadi SPD. Saya pembimbing dari Literasi SDN Bojong Asih 2. Pada kesempatan ini saya akan mereview tentang Kiai Haji Abdul Halim, tokoh pendidikan nasional Jawa Barat. Buku ini dikarang oleh Erwan Juhara. Penerbitnya adalah Yayasan Nuansa Majalengka. Buku ini terdiri dari 72 halaman. Sejarah pendidikan di Indonesia secara umum lebih membahas pendidikan formal dan dikembangkan Belanda sebagai penjajah yang cukup lama menguasai negeri ini. Namun, pendidikan asli yang dikembangkan di Indonesia yakni pesantren, yang merupakan akar asli pendidikan pada umumnya sebelum penjajahan menginjak kakinya di Indonesia. Kita hanya mengenal tokoh pendidik nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam peta pahlawan pendidikan nasional kita. Padahal di luar mereka banyak para pahlawan pendidikan yang bahu-membahu bersama mereka di tempat berbeda berjuang di bidang pendidikan bangsanya. Salah satu tokoh besar di dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia, selain Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi, kawan saguru seilmunya adalah Kiai Haji Abdul Halim, yang berjuang di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dengan pesantren Santi Asromonya. Sebagai salah seorang pelopor pembaharuan pendidikan nasional, Kiai Haji Abdul Halim memainkan beberapa peranan penting, di antaranya sebagai perintis pendidikan Islam modern, sebagai ulama yang produktif, sebagai pencetus konsep al-asalam, dan sebagai pengajar untuk selalu berbagi yang terbaik. Berkat pengabdiannya dan jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia sempat menganugerahkan bintang Mahaputra Utama berdasarkan Kepres Republik Indonesia nomor 048/TK tahun 1992. Kiai Haji Abdul Halim merupakan tokoh kemerdekaan sekaligus ulama besar dari Kabupaten Majalengka. Beliau lahir pada tanggal 26 Juni 1887 dan wafat tanggal 8 Mei 1962 usia 74 tahun. Dia putra bungsu dari Kiai Haji Iskandar Penghulu Kewedanaan Jatiwangi. Sejak kecil dia sudah menjadi yatim. Sepeninggalnya ayahnya, dia diasuh oleh ibunya yang bernama Haji Mutmainah dengan dasar-dasar keagamaan. Kiai Haji Abdul Halim tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal atau umum. Ia berusaha memperoleh pendidikan secara otodidak. Semasa kecilnya ia belajar membaca, menulis huruf Latin dan bahasa Belanda kepada Van Hoven, seorang pastor bangsa Belanda di Majalengka. Kemudian setelah dirasa cukup, Abdul Halim masih melanjutkan pertualangannya kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah, yang merupakan ulama Indonesia yang menjadi imam besar Masjidil Haram saat itu. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Haji Abdul Halim mulai aktif memberikan pengajian agama. Pengajian yang diberikan berkembang menjadi pendidikan di masa-masa berikutnya. Tak hanya mencurahkan keringat, Abdul Halim juga menggerakkan pemikiran demi memajukan pendidikan serta keagamaan di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Santi Asromo adalah perwujudan dari hasil pemikiran Kiai Abdul Halim tentang pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau memimpin Santi Asromo selama 30 tahun. Kiai Haji Abdul Halim adalah ulama yang tergolong penulis produktif. Beberapa tulisannya yang sempat diterbitkan berjumlah 11 buah. Tulisan-tulisannya dipublikasikan di kalangan anggota Perserikatan Ulama dalam bentuk brosur dan buku kecil.
Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Halim, diduga kegiatan di Santi Asromo merupakan puncak dan cita-citanya pendidikan Islam yang didambakan sampai beliau wafat. Kita dapat mengambil hikmah dari setelah saya membaca ini, janganlah menyerah demi kebaikan untuk orang banyak. Dan setelah membaca buku ini, kita dapat mengenal tokoh-tokoh pejuang pendidikan dari berbagai daerah-daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, bedas, bedas, bedaskeun.